Kemudian selalu mengingat akhirat. Rukun rukun iman yang 6 ini Pak intinya dua. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari. Maka di dalam surat Fatihah kita selalu mengingat Maliki Yaumiddin. Dialah Tuhan di hari pembalasan. Apa itu yaumul akhirat? Yaumul akhirat itu ya tempatnya kita kembali untuk selama-lamanya. Di sanalah kita akan menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah kita. Maka apabila kita selalu mengingat akhirat, maka seluruh perbuatan kita ini kita jaga jangan sampai perbuatan kita ini menjadi siksa di akhirat. Kita usahakan semua amal dan perbuatan kita menjadi nikmat di akhir. Kan sudah dibahas kemarin ketika bab akhirat bahwa ternyata nikmat-nikmat di akhirat itu ternyata adalah amalan kita semua. Ya, ternyata siksa-siksa di akhirat itu ternyata amalan buruk kita semua. Nah, ini jadi selalu ingat akhirat. Ya, ingat Allah, ingat akhirat. Secara lisan bagaimana? Banyaklah kita membaca al-baqiyatus sholihat namanya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hiasan kehidupan dunia. Akan tetapi al-baqiyatus sholihat, perkara-perkara yang kekal, yakni amal-amal yang soleh, itu lebih baik daripada harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita miliki. Kata ulama, al-baqiyatus sholihat itu terkumpul dalam bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dikumpulkan di dalam lafaz al-baqiyatus sholihat tadi. Paham ya? Subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita melihat subhanallah, maha suci Allah, ini namanya menafikan semua kekurangan kepada Allah. Ya. Semua yang kadang kita memikirkan tentang wajah Allah, memikirkan tentang bentuk Allah, itu semuanya merupakan gambaran-gambaran yang dibangsakan kepada Allah yang membuat Allah ini tidak suci. Padahal Allah ini suci dari kekurangan. Maka kita mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi engkau ya Allah. Ya, semua sifat-sifat di mana itu merupakan sifat-sifat yang baik itu adalah ada kepada Allah. Begitu juga nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan, kita katakan alhamdulillah. Kemudian dimantapkan lagi tauhid kita, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang paling kita cenderungi, yang paling kita cintai, yang paling kita dahulukan. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Tidak ada yang paling saya cintai, tidak ada yang paling saya gandrungi, tidak ada yang paling saya dahulukan illallah kecuali Allah. Jadi kalau kita masih cenderung kepada lebih pada selain Allah, oh berarti itu Tuhan kita. Padahal kita itu la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, kemudian Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu datangnya dari Allah. Kita duduk seperti ini, ya, kita bisa bernapas, detak jantung kita, semuanya datang dari Allah. Ini cara praktek tauhid, Pak, ya.
Kemudian perjelas lagi dengan tidak berbuat syirik langsung kepada Allah, baik jali ini di samping menyembah Allah, nyembah patung, di samping nyembah Allah, nyembah manusia. Ini namanya syirik yang jelas, jali itu jelas. Atau syirik khafi. Syirik khafi itu ria, beramal ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Itu namanya syirik yang samar. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari syirik yang jali, juga syirik yang khafi. Nah, ini coba dipraktekkan. Ya, Pak ya. Kalau kita mampu mengelola itu namanya kita sudah punya pola jiwa Islam. Ya. Kalau baru di pikiran, itu baru pola pikir. Ketika kita mampu, setelah di pikiran kita mampu mengamalkan, berarti kita sudah punya pola jiwa Islam. Akhirnya di dalam perbuatan kita ada pola laku Islam. Kan ada orang yang belajar hanya ada di pikirannya, berarti baru nyampe ke pola pikir. Dia punya pola pikir Islam. Orang yang punya pola pikir Islam belum tentu mengamalkan Islam. Ya. Maka harus dimasukkan ke dalam hati dulu, diulang-ulang tauhidnya, keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhirat sampai dia itu ingin mengamalkan Islam. Nah, setelah keluar amalan di dalam perbuatan dan lisan kita, maka berarti di dalam diri kita sudah ada pola jiwa Islam. Ketika sudah muncul ke permukaan, itu namanya adalah perilaku Islam atau berkepribadian Islam. Inilah pelajaran tauhid yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah, Pak ya. Ini. Jadi kita lihat sesuatu hubungan dengan Allah, lihat sesuatu hubungan dengan Allah, dan seterusnya seperti keterangan. Kemudian masuk ke bab fikih. Fikih kita sudah belajar bab taharah. Ya, Pak ya. Maka inti daripada bab taharah itu adalah kesucian dan kebersihan. Berarti kita sudah punya pola pikir Islam. Terus keimanan tadi diperkuat lagi. Keimanan tadi diperkuat lagi. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Nah, itu pompanya. Maka kita kemudian ingin mengerjakan semua perintah Allah, termasuk perintah untuk berwudu. Kenapa? Kalau kita beriman kepada akhirat, nanti ada orang yang punya wajah cahayanya seperti matahari, ada yang seperti rembulan, ada yang seperti bintang. Tergantung kepada amalannya, termasuk kepada wudhunya, ya, termasuk kepada wudhunya. Karena nanti umat Nabi Muhammad ini gharrul muhajjalin, ya, dia akan bercahaya, di wajahnya ini bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Bekas wudhu ini nanti akan bercahaya. Oleh karenanya, ketika kita masukkan keimanan seperti ini, kita pengen menjaga wudhu lebih sempurna lagi. Maka prakteknya, mari belajar selalu berwudhu. Apabila batal, deketin air lagi, wudhu lagi. Apabila batal, deketin air lagi, wudhu lagi. Semakin bercahaya, semakin terang nanti. Jadi kalau wudhunya nggak nyambung, cuman waktu mau sholat saja, ya mungkin nanti di sana cuman seperti terangnya kunang-kunang, mungkin kan. Nah, lebih diterangkan lagi, ya, lebih diperkuat lagi. Nah, ini pelajaran. Kalau kita mampu, berarti sudah kita berpola jiwa Islam. Di dalam diri kita sudah ada dorongan untuk mengamalkannya. Bisa, Pak ya? Jadi jangan hanya bangga ketika kita sudah belajar, banggalah, bersyukurlah kepada Allah ketika mampu mengamalkan. Hatta ketika mau tidur pun kita harus wudhu dulu. Kenapa? Karena orang yang wudhu ketika menjelang tidur maka dianggap suci terus ketika dalam keadaan dan ruhnya akan diangkat ke aras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan, baik itu pakaian, tempat atau badan kita. Jagalah kebersihan. Anak-anak kita ketika misalnya buang air kecil cepat-cepat dicebok. Kenapa? Karena malaikat senang kepada orang yang bersih. Hari-hari bersama malaikat. Kemudian untuk dosa-dosa yang disucikan dengan banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
banyak istighfar ya. Apabila kita amalkan banyak istighfar kepada Allah, maka bukan hanya badan kita yang bersih, bukan hanya batin kita yang bersih, tapi dosa-dosa kita juga insya Allah akan bersih. Itulah yang dimaksud dengan kesucian. Insya Allah Pak ya. Bahkan kita ini kan banyak dosa. Kalau dosa kecil bisa diampuni dengan istighfar biasa. Tapi kalau dosa besar kita harus bertaubat. Bertaubat bagaimana? Menyesal, tidak mau mengulangi lagi. Maka kita harus bertaubat. Itu namanya pensucian diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang kepada orang yang ahli taubat dan ahli kebersihan. Kemudian masuk ke bab salat. Kita sudah bahas bab salat. Maka muncul di dalam diri kita pemikiran tentang ketundukan dan kepasrahan. Salat kan belajar pasrah dan belajar tunduk ya Pak ya. Ini kan kayak orang mati. Pasrah. Ya, kemudian tunduk dengan ruku, kemudian dengan sujud. Hari-hari kita ulang sehingga muncul ingin selalu mengagungkan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, kemudian masuk ke dalam hati muncul dorongan untuk selalu tunduk kepada Allah. Ketika muncul dorongan ini namanya sudah punya pola jiwa Islam. Ya, sudah punya pola jiwa Islam. Kalau baru di pikiran belum masuk memunculkan dorongan, baru pola pikir. Belum pola jiwa. Ya. Maka yang pertama kali kita praktekkan adalah sholat 5 waktu berjamaah. Insyaallah. Ini kalau pengen kaya di akhirat. Ya. Kalau di dunia kita kan pengen kaya. Kadang di akhirat orang lupa bahwa di akhirat itu juga sebenarnya orang perlu kaya di akhirat. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd kata Allah. Lihatlah bagaimana aku meninggikan derajat satu sama lain di dalam kehidupan dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdil. Nanti di akhirat perbedaan kelas itu lebih sangat berbeda lagi, lebih sangat besar lagi perbedaannya. Kenapa kita pengen kaya? Melihat orang kaya kita pengen kaya, masa miskin terus? Ini di dunia. Hanya perbedaan di dunia kita sudah pengen mengikuti orang yang lebih atas secara duniawi. Bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat perbedaan kelas itu subhanallah. Kalau kita di sini buminya sama, yang diinjek. Walaupun sama-sama kayanya, makannya paling banyak sama-sama 3 piring. Walaupun duitnya banyak, betul nggak? Bajunya walaupun lebih banyak orang kaya, yang dipakai paling 1 kemana-mana, sama. Tapi kalau di akhirat, subhanallah, baju bisa berlapis-lapis. Ya, baju bidadari saja kan sering diceritakan berapa lapis. Berbeda 1 kelas saja nanti di akhirat, sama seperti bumi dan bintang-bintang di atas sana. Ya Rasulullah ketika bersama sahabat melihat bintang di langit, kata Rasulullah, tahukah engkau perbedaan nanti di antara kalian di akhirat di surga Allah sama seperti bumi dan bintang-bintang itu 1 kelas, beda 1 kelas saja. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari pertama amalkan ilmu ini. Ya, wudhu kita jaga, kemudian jaga sholat 5 waktu berjamaah, dilatih, ya, dilatih. Kemudian ini sudah kita pelajari semua di fikihnya. Tinggal kita bagaimana cara memunculkan pola jiwa, pola pikir sudah masuk. Ditambah dengan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya, sudah dia pelajari semua. Bangun di tengah malam, sholat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, kalau bisa dirutinkan.
Subuh mungkin setengah 5, bangunlah mungkin jam 4. Bisa sholat di masjid, bisa sholat di rumah. Ini untuk latihan. Kalau yang sudah terbiasa, kadang dibangunin oleh Allah jam setengah 3 sudah dibangunin. Karena dia harus baca ayat yang panjang-panjang. Subhanallah. Orang seperti itu diberikan kekayaan yang lebih di akhirat. Ya. Jadi sholat tahajud jangan mengharapkan dunia. Dunia itu kecil, Pak. Dunia itu jalan sendiri. Kalau kita tanam padi, rumput akan tumbuh sendiri. Betul tidak? Kalau rumput ditanam, jangan harap tumbuh, Pak. Tumbuh padi. Bayangkan akhirat. Ya, akhirat. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka Allah akan berikan keperluannya di dunia. Tapi kalau dunia menjadi tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberi sesuai yang ditakdirkan saja. Tapi kalau ditujukan kepada akhirat, cita-citanya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang sebelumnya belum ditulis oleh Allah. Ini kata hadis. Ya. Mari kita cintai salat tahajud. Ada salat witir sebagai penutup nanti. Atau kalau kita mungkin takut tidak bangun, sebelum tidur boleh witir. Atau mungkin setelah salat sunnah Isya boleh langsung witir. Nanti kalau tahajud tidak perlu witir lagi. Gitu Pak ya? Nah, kalau belum witir nanti setelah tahajud ditutup dengan witir. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Insyaallah Pak ya. Pagi berangkat kerja, sholat duha. Kata Rasulullah, sholat duha ini adalah sebagai sedekahnya ruas-ruas di badan kita. Ada 360 ruas. Apabila kita sholat sunnah duha 2 rakaat, maka kita telah bersedekah, mensedekahi ruas-ruas di tubuh kita. Maka disebut dengan sholat minta rezeki. Kenapa? Karena sholat duha itu adalah sholat sodakoh. Sedangkan orang yang sodakoh itu adalah orang yang mengutangkan sesuatu kepada Allah. Maka Allah akan bayar lebih daripada biasanya. Yudha'if laha. Allah akan melipat gandakan rezeki di dunia. Ditambah lagi tilawah Al-Quran. Sekarang ada tren Pak di artis itu one day one juz. Bukan one day one ayat lagi, itu Ustaz Yusuf Mansur. Ada ini one day one juz, 1 hari 1 juz. Banyak itu artis-artis. Ini artis Pak. Apalagi kita yang bukan artis harusnya lebih banyak waktu. 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa lembar sih? 1 juz itu kalau Al-Quran yang dari Arab ke Arab Saudi itu cuma 10 lembar, berarti 20 halaman. Caranya bagaimana? Setiap selesai sholat baca 2 lembar. Maka ketika sholat 5 waktu itu 2 lembar, maka cukup itu sudah 1 juz. Dicicil aja, sebagaimana orang kredit, ya kan? Dicicil. Sehingga kalau ada cicilan, malam-malam sebelum tidur masih ada cicilan 2 lembar, kita kejar. Kalau kita nggak kredit seperti itu, kadang kita lupa, setahun kadang belum hatam-hatam. Iya Pak ya? Jangan kalah dengan tren artis sekarang, one day one juz, satu hari 1 juz. Ya, subhanallah. Kalau pengen lebih kaya lagi di akhirat, ya maaf nih saya nggak bicara kekayaan di dunia, Bapak lebih pintar dari saya. Ya, nah ini mari kita kaya di akhirat, insya Allah di dunia juga diberikan kekayaan, minimal hatinya diberikan kaya. Kemudian biasakan baca doa-doa sunnah. Di samping doa setelah sholat, doa khusus, ada doa-doa sunnah. Masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Ada Pak ya? Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Itu kalau TK apa? Dulu kita masih kecil apa? Setelah tua kan nggak perlu dibaca lagi. Untuk anak TK aja ya Pak ya. Nah ini kelemahan kita di situ. Anak TK diajarin, setelah usia SMP anak TK udah hilang. Ya, apalagi SMA. Ya, udah terlalu banyak BBM-an. Apa? BB-an. Bukan BBM, BB-an. Nah, maka kita subhanallah, apalagi yang sudah senja ini jemaah sekalian, maka kita harus umur kita ini, mari umur yang terbaik adalah umur yang akhir. Itu namanya husnul khotimah. Ini gunanya kita ngaji. Jangan hanya pola pikir. Pola pikir nanti subhanallah. Wa man bihi bi ilmihi lam ya'malu
Gimana? Waman bihi bi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ummatil mas. Barang siapa yang punya ilmu tidak diamalkan, dia akan disiksa nanti sebelum penyembah berhala disiksa. Orang punya pola pikir Islam doang, tapi tidak punya pola jiwa, sehingga tidak mampu untuk mengamal. Ini kan yang ringan-ringan, artis saja bisa mengamalkan yang situ. Kemudian masuk dalam bab puasa. Ini bab puasa belum kita pelajari, tapi kesimpulannya kita harus sudah memahaminya. Puasa ini melahirkan kemerdekaan dan kelapangan hati, yakni takwa. Merdeka maksudnya kita tidak dijajah lagi oleh nafsu. Kita justru yang menjajah nafsu, merdeka. Maka yang pertama kali kita lakukan setiap tahun puasa Ramadan. Kemudian pengen melanjutkan mingguan dengan puasa Senin, Kamis. Banyak manfaatnya. Yang punya kolesterol, yang punya darah tinggi, yang punya gula. Ini insya Allah ini banyak manfaatnya secara kesehatan. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di surga itu ada namanya surga Ar-Rayyan. Khusus orang-orang yang ahli puasa. Orang yang tidak ahli puasa nggak dibukain pintu. Kita kan pengen juga kan semua puasa, semua surga, ada surga duha. Dan itu hanya masuk orang-orang yang ahli duha. Yang disebut dengan ahli bukan hanya sekali setahun, setiap hari itu ahli itu namanya. Tukang duha itu ahli. Tukang puasa bukan hanya setahun sekali, ada juga mingguannya. Ada juga puasa Yaumul Bid namanya Pak, yang ini tanggal 13, 14, 15 gitu ya. Barang siapa yang rutin mengamalkan ini sama seperti puasa setahun. Sebab apa? Puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan. Karena 1 hari pahalanya 10 hari. Sehingga puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Kalau ini rutin berarti seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Kalau kita pulang nanti ke akhirat pasti ingin balik lagi Pak, kalau nggak ngamalin ini. Kenapa dulu saya nggak ngamalin? Pengen balik lagi. Nah sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari supaya kita nggak nyesal. Kemudian prakteknya inti dari puasa pertama menundukkan pandangan. Karena mata kita ini Pak yang biasanya pertama kali menjadi pintu. Ya Pak ya? Menjadi pintu mata kita, maka tundukkan pandangan. Wadul basar kata Al-Qur'an. Ya, yang bisa menundukkan pandangan ini ketika melihat wanita tidak melihat dengan syahwat. Kalau ada keperluan jual beli, ada keperluan berbicara, jangan nunduk saja, tapi lihat, tapi tidak dengan syahwat. Kalau kira-kira kita syahwat, kita nunduk. Dan ini bukan hanya kepada yang bentuk secara jelas, bisa juga dengan gambar yang bergerak. Ini kenapa? Karena banyak dosa-dosa muncul dari mata. Dan puncaknya puasa ini kita mampu menjaga seluruh anggota badan, lisan kita, telinga kita, hidung kita, ya. Kemudian semua anggota badan. Maka kalau kita mampu berarti kita sudah punya pola jiwa Insyaallah ya. Kemudian nanti ada pelajaran zakat. Nah, zakat ini intinya adalah keadilan dan kasih sayang. Apabila kita terbiasa sedekah, zakat ini ada 2. Zakat yang wajib itu namanya zakat yang kita kenal, adapun zakat sunnah itu adalah sedekah. Ya, biasakan kalau sudah sampai nisab berzakat. Kalau tidak, biasakan bersedekah. Ya, biasakan bersedekah. Kemudian bersilaturahmi. Kasih sayang kepada keluarga. Silaturahmi ini lebih kepada keluarga sebenarnya, ya. Nah, setahun sekali pulang ke kampung, kalau ada modal ya sering-sering pulang. Atau yang di sini keluarganya sering-sering disambung. Apalagi yang putus, ya. Kalau sampai putus, kitalah yang ngalah. Ya, ini namanya kita berpola jiwa Islam. Kemudian menjaga adab-adab sunnah. Karena di sini ada keadilan dan kasih sayang. Ya. Orang adil itu sebaliknya Pak. Sebaliknya adil itu zalim namanya. Adil sebaliknya zalim. Adab-adab sunnah ini masuk WC begini caranya, kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan keluar WC, kaki kanan dulu. Itu adab-adab namanya, ya. Ketika makan bagaimana adabnya, ketika mau tidur bagaimana adabnya, ketika kumpul dengan istri bagaimana adabnya, itu perlu dipelajari. Ya.
Karena semua itu akan membuat pahala kepada kita. Ya, akan membuat pahala yang menambah kekayaan kita nanti di akhirat. Kemudian tolonglah yang lemah, orang yang bodoh secara ilmu, kasih pengetahuan baik itu di dunia maupun akhirat. Secara ekonomi, berilah bantuan. Kemudian yang terakhir adalah berdakwah. Ajarkan ilmu kita yang sudah kita pahami, kita ngaji ini, yang sudah kita amalkan ini, mari tularkan kepada minimal kepada istri dan anak-anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum. Nah, kalau mampu langsung ke saudara-saudara di luar rumah kita. Maka insya Allah ilmu kita akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Inilah jamaah sekalian pentingnya kita mencari ilmu adalah untuk diamalkan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan nanti akan berbahaya di akhirat. Nah, untuk mengamalkan ya ini aja sih. Ini nanti yang lain akan ikut cabang iman yang 77 insya Allah akan ikut ini semua. Ya, karena hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati tidak keras lagi, maka yang lain pun akan mudah. Ya, untuk yang di belakangnya ini sebenarnya sudah pernah saya kasih. Ini tinggal baca lagi. Bonus saja ini. Ini untuk pelajaran besok saya sebenarnya karena satu fotokopian saya langsung hari Minggu saya materinya ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian, silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, silakan.